menggetarkan hati negeri ini. Menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Eni Sutresi di sini. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Makan siang, makan malam, lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tawangan 2, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, rekan-rekan guru SD Negeri Tawangan 2, serta Ibu narasumber budaya positif di kelas diseminasi praktik baik Ibu Grisayu Kusumawati SPDSD. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini telah memberikan berkah, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi praktik baik menumbuhkan budaya positif di kelas dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan di sini saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan doa. Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, serta testimoni dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Selanjutnya adalah refleksi dan terakhir adalah penutup. Mengawali acara pada kesempatan siang hari ini, Bapak Ibu, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar, diseminasi dapat kita laksanakan dengan baik dan mendapatkan berkah, marilah kita berdoa bersama yang pada hari ini akan dipimpin oleh Ibu Maratus Solika SAG. Kepada Ibu Maratus Solika, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru, mari pada kesempatan siang hari ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Li ridho lillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال العظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Maratu Solikah SG. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, salah satu upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memajukan pendidikan Indonesia adalah dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Salah satu penekanan adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dapat terwujud dari lingkungan sekolah yang memiliki budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru sangat memegang peranan penting. Yang menjadi pertanyaannya adalah Bapak Ibu, bagaimana mengimplementasikan budaya positif di kelas dan langkah apa saja untuk mewujudkan generasi yang berakhlak. Pada kesempatan hari ini, itu semua akan dikupas tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan ke-7. Untuk itu, mari kita sambut dengan meriah Ibu Kris Ayu Kusumawati SPDSD melalui pemaparan materi berjudul Menumbuhkan Budaya Positif di Kelas, Mewujudkan Generasi yang Berakhlak. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu narasumber, Ibu Kris Ayu Kusumawati SPDSD. Disilakan. Big applause untuk narasumber kita, Bapak Ibu. Terima kasih Bisa, moderator kita pada siang ini. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu SDN Tamangan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaranya? Ini suaramu. Ya, selamat siang semuanya. Salam sehat dan salam guru penggerak. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak-bapak dan Ibu guru SDN Tamangan 2 yang telah hadir dalam diseminasi praktik baik yang saya selenggarakan di siang hari ini untuk mengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Dan Bapak-bapak dan Ibu guru semuanya, di sini saya berkesempatan untuk mentransfer, menginformasikan dan memaparkan sedikit ilmu yang saya dapatkan di program guru penggerak. Selamat menikmati dan semoga ilmu yang kita gali, yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak dan Ibu guru, kita tahu semua bahwa tema yang akan saya sampaikan pada siang hari ini adalah menumbuhkan budaya positif di kelas
untuk mewujudkan generasi yang berakhlak. Ya, kita tahu bersama Bapak dan Ibu bahwa anak-anak yang berakhlak ini, akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Ya, nanti insya Allah apabila kita menciptakan anak-anak, mampu mewujudkan anak-anak yang berakhlak, insya Allah ilmu akan mengikuti dan untuk bekal nanti anak-anak di kemudian hari. Ya, selanjutnya sebelum kita masuk pada materi, kompetensi yang ingin saya raih, yang ingin saya dapatkan dalam kegiatan diseminasi praktik baik pada siang hari ini, yaitu saya sebagai guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Selanjutnya, saya sebagai guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Kompetensi yang ingin saya raih selanjutnya adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Selanjutnya melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kita tahu bersama bahwa profil pelajar Pancasila yang didengung-dengungkan, yang diharapkan oleh bangsa Indonesia pada kurikulum Merdeka yang telah kita lalui pada kelas 1 dan 4 untuk sementara ini. Ya, selanjutnya memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif Bapak dan Ibu dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam. Bapak dan Ibu, saya ada sedikit pertanyaan pemantik untuk kita semuanya, ya. Bapak dan Ibu, apakah Anda setuju dengan pernyataan nanti yang saya sampaikan ini? Ya, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apa setuju dengan 3 pernyataan di layar? Setuju. Setuju. Ada yang setuju? Ada yang tidak setuju? Setuju. Ya, kita nanti akan membahas lebih dalam lagi. Kita akan kupas lebih dalam lagi mengenai pernyataan pemantik ini. Selanjutnya, ya, sebelum kita masuk ke materi yang melatar belakangi saya mengadakan implementasi budaya positif itu adalah yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Nah, kita tahu bersama di SD Tapangan 2 ini ada Bapak dan Ibu yang hobi menanam, ya, Bu Sulastri, Bu Kunti, Bu Mar. Terima kasih tanaman-tanamannya yang indah-indah ini, Bu Mar. Ya, nah, Bapak dan Ibu, perlakuan untuk menanam yang baik itu tadi mempunyai arti apa? Bahwa kita sebagai seorang pendidik ini harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Betul sekali ya Bu Lasri ya. Menanam sawi berbeda dengan menanam bunga. Begitu juga menanam padi berbeda dengan menanam kedelai. Ya, itu tadi adalah latar belakang
ya yang mendasari saya mengadakan implementasi budaya positif tersebut. Selanjutnya yang melatar belakangi adalah membangun karakter siswa. Dapat dilakukan dengan pembiasaan disiplin positif. Pemberian hukuman ataupun penghargaan selama ini dianggap sebagai bentuk pembelajaran disiplin bagi murid. Mungkin pada saat murid mendapatkan hukuman atau penghargaan, murid akan bertindak atau bersikap seperti yang kita harapkan. Tapi Bapak dan Ibu, itu hanya bersifat sementara. Karena motivasinya dari luar, ya, atau motivasi eksternal. Pemberian hukuman atau penghargaan juga dapat mendorong siswa untuk berbohong ternyata Bapak dan Ibu, ya, supaya terhindar dari hukuman. Cara yang tepat untuk menanamkan budaya positif di sekolah yaitu dengan menerapkan restitusi. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kita kupas lebih dalam lagi mengenai restitusi tersebut Bapak dan Ibu terhadap murid yang melakukan pelanggaran. Dengan restitusi murid dapat menyadari kesalahannya, ya, dan mencari solusi dari kesalahannya secara mandiri, sehingga murid kembali kepada kelompoknya dan karakter yang lebih kuat, tidak mengulangi lagi kesalahannya. Begitu Bapak dan Ibu. Selanjutnya acara ini mempunyai tujuan. Saya mengadakan implementasi budaya positif mempunyai tujuan, yaitu dengan menyusun keyakinan kelas bersama murid diharapkan dapat memberikan kesadaran untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut sehingga tercipta disiplin positif di sekolah. Adanya disiplin positif akan membentuk karakter yang baik dan mewujudkan merdeka belajar bagi murid, ya. Berikan stigma positif pada murid bahwa sekolah merupakan rumah kedua baginya. Dengan memiliki cara pandang demikian, murid akan merasa tenang, nyaman, menginspirasi, betah, dan sebagai tempat rekreasi edukasi dalam penanaman nilai-nilai kebajikan serta menumbuhkan nilai karakter bagi murid di sekolah. Wow, luar biasa sekali tujuan kita hari ini, ya. Belajar untuk menciptakan suasana yang indah seperti yang saya sampaikan di sini. Selanjutnya acara implementasi budaya positif ini mempunyai tolak ukur, ya. Tolak ukur dari kegiatan ini yaitu murid memiliki karakter yang baik, murid merasa nyaman di lingkungan sekolah, murid memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran yang tinggi dalam melakukan kebaikan, dan murid juga mampu menerapkan menjaga komitmen yang telah disepakati bersama melalui kesepakatan kelas atau yang ini dengan Bapak dan Ibu, kesepakatan kelas, ya, atau keyakinan kelas. Karena kenapa kok ada keyakinan kelas? Bahwa kesepakatan itu kita yakini bersama-sama bersama anak didik kita di kelas, ya. Selanjutnya kita akan mengilustrasikan perubahan paradigma dengan kepalan tangan, ya. Bisa minta bantuannya kepada Bu Dwi dan Bu Sulastri, ya. Kita main peran, ya. Monggo silahkan maju ke depan. Di sebelah sini mungkin supaya wajahnya tidak terkena cahaya. Kita akan mengilustrasikan perubahan paradigma kepalan tangan, ya. Begini Miss Dwi. Miss Dwi ini seolah-olah menggenggam. Di dalam genggaman ini ada sesuatu hal yang berharga dalam Miss Dwi, ya. Sesuatu yang berharga dan ingin hanya Miss Dwi yang mengetahui di dalam genggaman tersebut, ya. Berarti rahasia. Iya. Dan hanya
yang ingin memilikinya, gitu Bu Sulastri. Dan Bu Sulastri ini ingin sekali kepo, ya, melihat apa sih yang ada di dalam kepala tangan Miss Dwi. Nah, tugas panjenengan merayu, membujuk, mengancam boleh, ya, atau apapun, memaksa Miss Dwi untuk membuka kepala tangan yang berisi sesuatu yang berharga pada Miss Dwi. Monggo diilustrasikan. Itu yang cantik sayang. Ya. Coba Bunda ingin tahu apa ya isi rahasianya? Gak apa-apa, ini kan Bundamu sendiri deh. Ini rahasia. Ini sangat berarti di hidup saya. Kenapa Saya saya cuma sedikit saja. tidak? Coba nanti saya beri hadiah sayang. Saya beri hadiah nanti. Tidak. Cukup lumayan hadiahnya ya. Ini sangat berharga. Kenapa sayang? Saya tidak bisa tanpa ini. Tidak sih. Bunda kan harus perlu tahu apa isinya. Tidak bisa. Jangan terlalu pelit. Ya, jangan terlalu pelit sayang. Saya Tidak bisa. kamu itu bagaimana? Itu saja jangan genggamanmu. Kalau aku tidak memberikan, saya juga punya genggaman. Ini untuk dirimu nanti genggaman ini. Bagaimana ini? Saya harus genggaman ini akan genggamanmu. Coba. Bagaimana? Tidak bisa. Kamu tetap memegang teguh apa yang kamu pegang. Iya. Ya, mungkin ini adalah suatu kerasukan. Saya juga tidak bisa memaksa, karena pemaksaan adalah suatu pemerkosaan yang bertentangan dengan undang-undang ya sayang. Untuk lain kali saja, kalau sudah waktunya silakan untuk membuka. Ya. Tapi tetap ini tidak bisa saya buka. Saya menunggu waktu. Oh, Membuka. iya. Saya tetap sabar menunggu. Terima kasih Bu Lastri. Tapi tetap kekeh ya. Iya. Iya, terima kasih ilustrasi yang luar biasa. Memang ya, Bapak dan Ibu guru SDN Tawangan 2 ini multi talenta, ya, bermain peran, mengajar, ya, menyelesaikan tugas sebagai pendidik, pengajar sangat luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak dan Ibu guru SDN Tawangan 2. Ya, apa makna yang terkandung dalam ilustrasi yang diperankan oleh Miss Dwi dan Bu Sulastri tadi? Ada yang mungkin memberi jawaban? Monggo. Oh iya, monggo, Bu Nani. Ya, apa saya? Bu Nani dulu. Oh iya. Saya melihat ilustrasi dari Bapak Ibu pendidik di Stadumaya, sangat luar biasa ilustrasinya. Yang satu pemilik genggaman tangan sangat lembut sekali menggenggam tangannya, meskipun genggaman tangan itu tidak diperbolehkan untuk membuka sesuatu yang rahasia yang ada pada diri kita. Memang meskipun oleh orang tua, kalau memang itu rahasia, tetap kita rahasiakan. Meskipun si penggenggam tetap berkukuh diminta oleh peminta tetap dengan suara lembut yang akhirnya dengan gertak ampun, akhirnya rahasia itu tidak akan bisa dilepas. Jadi intinya si penggenggam tetap kukuh untuk mempertahankan genggamannya. Untuk itu kepada Miss Dwi, luar biasa rahasianya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nani. Ya, betul sekali yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah SDN Tawangan 2, bahwa sebenarnya Bapak dan Ibu, kita tidak bisa menguasai kontrol yang dimiliki oleh orang lain. Kita tidak bisa menguasai pendirian Miss Dwi, mohon maaf, kita tidak bisa menguasai pendiriannya dengan kekeh. Kalau tidak mau membuka, ya tidak mau membuka. Kita tidak bisa menguasai kontrol,
yang ada pada orang lain. Betul sekali. Selanjutnya, meskipun itu ada hardikan, rayuan, menyuap, ya kan? Lah, ini adalah perubahan paradigma teori kontrol. Dan ini adalah ilusi kontrol. Ilusi itu adalah sesuatu yang angan-angan, kita angan-angankan, ya. Kita berilusi, berangan-angan bahwa guru mengontrol murid. Ilusi kita, angan-angan kita sebagai pengajar adalah mengontrol murid. Apakah sebenarnya itu bisa kita lakukan kepada anak kita untuk mengontrol murid-murid kita? Nah, dan kita punya ilusi, kita angan-angan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ilustrasi yang selanjutnya adalah bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilustrasi selanjutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa memaksa murid kita. Dan semua itu ternyata hanya ilusi, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, ya, ini adalah 2 kolom. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu tadi? Kontrol itu berada pada genggaman Miss Dwi, teman kita ya, yang tadi diilustrasikan oleh Miss Dwi. Di kita yang pegang kontrol. Lah, perubahan paradigma sesuai dengan ilusi tadi, ada stimulus respon dan teori kontrol. Menurut stimulus respon, ada pernyataan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Padahal teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita, itu tidak. Itu hanya stimulus respon saja, ilusi itu tadi ya. Dan teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain. Pernyataan yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Seperti perilaku murid kita. Murid ti awake dhewe kepo, nggodani kancane, bully kancane, itu sebenarnya punya tujuan. Ya, mempunyai tujuan. Orang garap PR tidak mengerjakan PR, itu pun juga memiliki tujuan. Kayak tujuan ini nyapo, hal-hal yang negatif kok punya tujuan. Kan seperti itu ya. Nah, mungkin aku tidak mengerjakan PR untuk nggodani Bu Eni ben marah. Aku puas kalau Bu Eni marah. Nah, seperti itu contohnya, kan punya tujuan. Dan perilaku buruk tersebut sesuai stimulus respon dilihat suatu kesalahan. Nah, itu tadi, kita harus berpandangan yang positif terhadap anak kita, apapun yang dilakukan oleh anak kita, meskipun itu mengarah ke hal-hal yang negatif. Pernyataan selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Padahal sesuai teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, paham ya? Untuk yang pernyataan ketiga. Pernyataan keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Dan pada teori kontrol, Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu juga dengan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu tadi, Bu Lasri gagal membujuk Miss Dwi atau gagal memaksa Miss Dwi. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu tadi, ada pilihan baru ya, piye ya yang carane Miss Dwi bisa membuka tangannya ini tadi apa ya, berpikir ya kan, mencari pilihan-pilihan baru. Apakah saya mengancam atau apakah saya memberi hadiah seperti itu. Selanjutnya, pernyataan
berpikir menang atau kalah. Ya, dalam permainan anak-anak kita kan ada menang, ada kalah. Nah, padahal pada teori kontrol, model berpikir itu kita harus punya positive thinking, menang, ya kan? Wah, menang kalah piye? Nah, itu yang seharusnya kita begitu dalam perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Selanjutnya, ya, apa makna disiplin? Wow, ini dalam sekali di kehidupan kita. Disiplin ini ternyata berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi apabila kita disiplin itu ingin menuju ke sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, ya, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu menurut aku. Nah, seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita harus mengubah paradigma tersebut, Bapak dan Ibu. Ya, mengubah disiplin, kata disiplin dan mendengar kata disiplin itu artinya, oh belajar, aku belajar. Kamu harus disiplin deh, Grace. Oh belajar, aku belajar. Jadi memiliki apa? Pikiran yang positif, ya. Jangan apabila kita dituntut untuk disiplin itu membuat kita tidak nyaman. Jangan seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Dan ini juga saya pelajari, baru saya pahami setelah saya mengikuti program guru penggerak luar biasa sekali Mas Menteri. Ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia, bukan seperti itu. Ya, selanjutnya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Intrinsik dari dalam, ya, ekstrinsik dari luar. Selanjutnya, nilai-nilai selanjutnya adalah nilai kebajikan yang universal adalah, nah ini yang sering didengungkan pada kurikulum merdeka, yaitu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya kita akan mempelajari seperti apa yang saya sampaikan di depan tadi adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi. Selanjutnya, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ya? Ini termasuk motivasi yang datang dari luar, motivasi eksternal yang datang dari luar. Betul sekali. Yang kedua, teori motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini yang sering kita harapkan bersama, tidak munafik. Kita itu mengharapkan imbalan, kita mengharapkan pujian, ya toh, dari instansi kita, dari orang lain. Nah, ternyata itu merupakan motivasi yang datang dari
luar, motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan tersebut? Apakah saya dapat hadiah atau apakah saya dapat pujian? Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Makna yang terkandung pada pernyataan kedua. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini baru motivasi yang datang dari dalam diri kita, internal, intrinsik itu tadi ya. Itu merupakan tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Memiliki tujuan datangnya dari dalam. Aku ingin memperbaiki diriku sendiri, menjadi manusia yang lebih baik. Nah, tujuan tersebut adalah tujuan disiplin positif yang datang dari dalam. Selanjutnya, ya Bapak dan Ibu, istilah merdeka menurut Ki Hajar Dewantara memiliki arti. Mari kita baca bersama-sama. Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Itu makna arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Luar biasa sekali Bapak pendidikan kita ya. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi, sama ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu yang mereka ingin jadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini sesuai dengan Gosen bukunya di tahun 2004. Selanjutnya, di sini akan saya sampaikan 9 ciri-ciri restitusi Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang saya sampaikan itu adalah 9 ciri-ciri restitusi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Apa itu tadi ya? Bu Grace sudah menyampaikan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan? Mengapa? Mengapa kita memiliki peraturan yang ini ada beberapa pernyataan. Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apabila jawabannya benora kecekel polisi, seperti itu berarti datang dari mana motivasi tersebut? Eksternal, dari luar. Mempunyai tujuan supaya tidak ketilang. Menaik ketilang, bayar biaya denda ya, bukan bayar ke polisinya ya, kita luruskan ya. Apabila jawaban di pernyataan nomor 1, pertanyaan nomor 1 itu bahwa menggunakan helm untuk mengendarai kendaraan roda 2 itu untuk keselamatanku, supaya organ vital dalam manusia, organ yang sangat dibutuhkan pada manusia ini aman, yaitu kepala. Aman apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan
menginginkan ya Bu, terbentur itu akan aman. Nah, seperti itu tujuannya, motivasinya berasal dari internal, dari dalam diri kita. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini memiliki sudut pandang yang berbeda. Apakah itu sudut pandang dari eksternal ya atau internal? Begitu Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Mak dia kali. Ya kan? Pada saat mengikuti pelatihan. Nah, kita mengikuti pelatihan. Supaya apa? Kalau wah aku pengen berarti supaya ini kancah-kancahku. Nah, itu berarti motivasinya datang dari kalau aku supaya tidak terlambat, supaya pelatihannya aku tidak ketinggalan ilmunya. Wah ketinggalan aku ketinggalan sedikit saja supaya ilmuku rugi, tidak rugi. Itu berasal dari dalam, dari intrinsiknya. Begitu ya, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan itu tadi yang kita yakini lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan itu tadi Bapak dan Ibu. Selanjutnya ya, dari contoh yang saya tampilkan ini Bapak dan Ibu, mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Yang pertama, peduli lingkungan, menjaga kebersihan kelas lingkungan. Itu kelas 12 IPS 1 ya, SMA 1 Rangkap itu saya memberi contohnya. Berkomunikasi dengan wali kelas, guru apabila mendapat kesalahan, tepat waktu dan jujur. Selanjutnya, kesepakatan kelas selanjutnya yaitu yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dari kedua contoh yang saya sampaikan ini tadi, yang termasuk keyakinan kelas yang mana Bapak dan Ibu? Mungkin yang berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5 poin atau yang 3 poin? 3 poin, luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Meskipun hanya 3 poin, akan tetapi mengandung keseluruhan kesepakatan atau keyakinan kelas, budaya positif yang kita tumbuhkan untuk anak didik kita. Gitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, selanjutnya adalah 2 kolom. Di sini memuat peraturan dan keyakinan kelas. Pernyataan yang pertama, peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apabila keyakinan kelas yang kita yakini itu, apabila anak-anak sudah meyakini, punya tanggung jawab, tidak usah diberi peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu dia sudah dari dalam untuk mengembalikan buku ke tempatnya di perpustakaan. Begitu. Jadi kita harus menumbuhkan keyakinan kelas terlebih dahulu. Begitu Bapak dan Ibu guru. Juga apabila ada peraturan dilarang mengganggu orang lain. Apabila itu hanya termasuk peraturan saja, tapi anak-anak kurang meyakini bahwa ternyata mengganggu orang itu salah satu hal yang tidak menghormati orang lain. Nah, apabila anak-anak sudah meyakini tidak akan mengganggu orang lain karena sudah punya keyakinan untuk menghormati orang lain. Gitu Bapak dan Ibu. Selanjutnya, ya ini tadi ya, dilarang melakukan kekerasan. Nah, apabila siswa kita memiliki keyakinan menghargai keselamatan dan menghormati orang lain, pasti tidak akan melakukan kekerasan terhadap temannya, tidak melakukan pembulian yang membahayakan temannya. Gitu.
Selanjutnya, intinya keyakinan kelas ya Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya adalah penambahan materi pada dihukum atau penghargaan yang semula Bapak dan Ibu ada 5 penghargaan, ternyata ada penambahan hasil riset, ada tambahan 3 menjadi 8. Yang semula pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Budaya positif itu tadi ya. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ternyata ada tambahan 3 hasil risetnya, yaitu penambahannya yaitu next, penghargaan menurunkan kualitas. Ini ternyata Bapak dan Ibu baru kita sadari, ternyata penghargaan itu akan menurunkan kualitas kita. Penghargaan mematikan kreativitas. Ini yang mungkin masih awal ya. Dan penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik kita, karena lebih besar motivasi eksternalnya gitu ya. Selanjutnya ya, ini adalah contoh tindakan Bapak dan Ibu guru, dan itu nanti digolongkan menjadi hukuman atau konsekuensi, begitu ya. Tindakan ibu guru atau Bapak dan Ibu guru, tindakan guru terhadap siswa yang memerintah atau menghukum untuk menulis 100 kali di dalam bukunya dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ternyata itu masuk pada hukuman. Ini ada 2 yang berbeda. Bu, ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang satu PJOK. Yang ini termasuk pernyataan yang nomor 2 ini termasuk hukuman. Dan yang pernyataan yang bawah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Loh, kok termasuk konsekuensi ya? Ada yang bisa menjelaskan? Begini Bapak dan Ibu, lari mengelilingi lapangan pada waktu terlambat datang di pelajaran PJOK itu, Pak Heri sebagai guru PJOK berpendapat bahwa teman-temannya telah melaksanakan pemanasan, sudah wis ini pemanasan, yaitu dengan lari mengelilingi lapangan basket. Dan ada anak yang datang terlambat. Pak, mohon maaf saya terlambat. Ya, kancamu dek mau wis pemanasan. Konsekuensinya karena kamu datang terlambat, tidak mengikuti pemanasan, supaya kamu mengikuti pemanasan atau melakukan pemanasan juga seperti teman-teman kamu lari keliling lapangan basket 2 kali seperti teman-teman tadi. Itulah yang diistilahkan dengan konsekuensi. Konsekuensinya karena datang terlambat, tidak mengikuti, itu bukan hukuman ya, beda dengan hukuman yang pernyataan nomor 2. Begitu Bapak dan Ibu. Ya, selanjutnya. Ini adalah termasuk hukuman dan konsekuensi. Contoh-contoh di hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau apabila Bapak termasuk yang panjenengan lakukan itu termasuk hukuman. Ya, apabila konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Seperti halnya Pak Heri tadi sebagai guru PJOK. Ya, sebagai guru PJOK ada murid yang datang terlambat karena tidak mengikuti pemanasan. Jadi bagaimana? Harus mengelilingi lapangan supaya sama-sama melaksanakan pemanasan seperti teman-temannya. Nah, membuat anak sakit fisik atau hati
ulang lama. Nah, apabila itu terjadi, termasuk Anda melakukan hukuman. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Itu tadi ya, sudut pandang kita terhadap disiplin. Disiplin itu apa? Tadi belajar, ya kan? Itu menjadi lebih baik. Terus paksaan, kita memaksa anak. Yo, nah kamu push up. Anak melakukan kesalahan, nah, itu termasuk hukuman. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ayo, jewer kupingmu, ada ini. Seperti zaman dahulu, guru-guru zaman ya bukan zaman ya, seperti yang pernah saya alami pada waktu sekolah dulu, gitu. Terus konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Akhirnya apa? Anak akan menyembunyikan kesalahannya apabila kita sering melakukan hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu tadi. Nah, kalau ini adalah konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi. Harus anak-anak yang datang terlambat pada pelajaran PJOK harus lari keliling lapangan seperti temannya yang telah melakukan pemanasan, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, hanya jangka waktu pendek saja. Dan mereka menyadari bahwa hal tersebut, oh memang saya melakukan kesalahan ya. Terus anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri ya. Selanjutnya konsep diri yang baik itu harus kita mindset sebagai guru zaman sekarang ya, zaman now. Terus anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Oh, kita buang jam-jam tersebut. Oke? Selanjutnya ya, begini Bapak dan Ibu, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ternyata Bapak dan Ibu, hukuman ini termasuk identitas yang gagal. Ini sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, korban bisa mendapatkan keadilan, anak akan tersakiti. Ini termasuk hukuman identitas yang gagal yang nilainya negatif. Selanjutnya, identitas sukses itu berada pada disiplin, yaitu konsekuensi dan restitusi. Sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman tapi jangka pendek ya. Restitusi merupakan pilihan dan seperti ya, kalau konsekuensi masuknya ke netral. Dan yang positif itu apabila kita melakukan restitusi, positif, hal yang baik gitu. Selanjutnya adalah kita akan memahami lagi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, Bapak dan Ibu, manusia ini mempunyai kebutuhan dasar. Yang paling utama adalah survival, bertahan. Selanjutnya adalah power, kekuatan atau penguasaan, atau kita mempunyai kuasa atas diri kita sendiri. Ya. Selanjutnya freedom. Kita ingin bebas dalam artian kita bebas untuk diri kita ya. Selanjutnya adalah fun. I'm fine, senang, bahagia ya dalam keadaan apapun. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu yang paling utama ternyata ada bahagia di situ. Selain survival, power, dan freedom. Selanjutnya adalah belonging, ketergantungan atau ya, memiliki. Selanjutnya memiliki dan dimiliki ya, belonging tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai 5 posisi kontrol, Bapak dan Ibu.
Apa itu 5 posisi kontrol? Selanjutnya adalah ini 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Yang pertama, yang kedua membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Setelah kita kupas ini, kita akan menilai diri kita sendiri. Panjenengan saya ajak berpikir, posisi saya ini berada di mana untuk saat itu, sebelum mempelajari 5 kontrol posisi, 5 posisi kontrol. Ya, apakah saya berposisi di penghukum, atau pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer kepada anak-anak didik kita, begitu. Ya. Selanjutnya penghukum itu, maaf, Bapak, cek ya. Ternyata Bapak dan Ibu sebagai penghukum ini contohnya Bapak dan Ibu berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, woi, seperti menunjuk-nunjuk, mohon maaf. Terus apa lagi? Kamu tidak melakukan, awas ya, aku ternyata rasakan kamu apabila tidak mengerjakan PR, awas kamu. Seperti itu, bocah kok kayak ngono, gitu. Terus membentak, menyalahkan orang lain yang berbohong. Kamu berbohong ya? Seperti itu. Ternyata contoh-contoh ini Bapak dan Ibu, marah-marah ya, itu termasuk posisi pada penghukum. Selanjutnya, posisi membuat orang bersalah. Contohnya, penceramahnya mengatakan seharusnya ibu kecewa karena kamu tidak mengerjakan PR. Bu guru kecewa kamu tidak mengerjakan tugas yang bu guru berikan. Seperti ini, itu ternyata menciptakan rasa bersalah pada anak dan ibu. Iya. Dan merasa murid itu rendah diri, ya kan? Aku bersalah ya Allah, orang dalam tugas. Itu nanti kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya kita simpan pertanyaan dari Bu Nani. Apa yang akan kita lakukan? Nah, kita bahas lagi posisi kontrol teman, pemantau, manajer, Bu Nani. Setelah itu nanti kita bahas bagaimana harusnya kita, ya kan? Selanjutnya sebagai teman. Nah, sebagai teman, ayolah Dil, Badil, garapan tugasmu Dil. Nah, itu biji loh Dil. Kita memposisikan diri kita sebagai temannya anak didik kita rangkul sebagai teman. Garapan sesuk martunggu garapanmu entuk biji api satus. Nah, seperti itu ya. Sebagai pemantau, apa ya Bu sebagai pemantau itu? Sebagai pemantau ini menyesuaikan diri bila diawasi, menghitung dan mengukur, menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, bagaimana Badil? Sudah membaca PR? Kita ingatkan, ya, kita mengawasi anak didik kita sebagai pemantau. Kita memposisikan diri sebagai pemantau. Dan terakhir sebagai manajer. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kita ajak ngobrol. Si Badil yang tidak mengerjakan tugas itu tadi, nyapon oleh Kak Garap tuh PRK. Males Bu. Oh alah, males. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini nih, males pegangnya nyapo.
Kesel, capek, lereng, gitu. Pulang sekolah ke aja dolan layangan, lari-larian, ya. Makan terus istirahat. Apabila setelah istirahat pasti kamu fit badanmu dan malas itu akan pergi dari tubuhmu. Engkau semangat garap tugas kalau badanmu fit tidak capek. Itu karena kamu capek. Dolanan lemu, dolanan layangan, belayan-belayan mau. Nah, seperti itu. Itu adalah sebagai manajer mencari solusi. Begitu. Ya, lah. Seperti yang ditanyakan Bu Nani itu tadi. Terus bagaimana? Lah, bagaimana Bapak dan Ibu? Kita ini memosisikan diri kita. Kita letakkan diri kita, kita posisikan apakah di penghukum atau membuat orang merasa bersalah, atau di posisi teman, atau pemantau, atau manajer. Ada yang manajer. Apakah ada yang sependapat dengan posisi teman? Iya. Saat tertentu jadi teman, saat tertentu jadi manajer. Karena penghukum dan membuat orang merasa bersalah ini harus kita hindari karena identitasnya termasuk identitas ya gagal ini atau sendiri nih. Karena itu kontrol dari luar, dari luar anak, dari eksternalnya anak, ya, bukan dari dalam. Lah, kalau di posisi teman dan pemantau, ini adalah identitas yang berhasil dan atau sukses. Kontrol yang datang dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan dari orang lain. Jadi seperti yang tidak mengerjakan tugas tadi, anak dirinya Bu Kris yang Bu Mar yang tidak mengerjakan tugas tadi harus diingatkan terus sebagai pemantau. Akhirnya ketergantungan diingatkan, ya. Mohon yang posisi kontrol tadi gua berangkat. Nah, dan identitas yang berhasil atau sukses untuk kontrol diri itu adalah sebagai manajer. Karena manajer ini menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan tidak mau loh. Nyapo ton, kok gak garap PR nyapo, capek, terus ada solusi-solusi, menguatkan pribadi. Kerjakan, coba besok pulang sekolah, dan nanti pulang sekolah istirahat, makan, kenyang, bubuk awan ya jane. Setelah itu nanti insya Allah semangat untuk mengerjakan tugas, mengerjakan PR yang Bumat berikan, begitu ya. Itu adalah posisi sebagai manajer. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Bu Nani tadi ya Bu Nani, berarti kita harus memposisikan diri kita. Selanjutnya pernyataan ya, dan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, itu termasuk posisi kontrol, membuat orang merasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, itu posisi kontrol sebagai penghukum. Ayolah demi ibu, ayo lakukan sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan terbitan hari ini? Sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, memposisikan diri sebagai manajer. Kamu selalu yang terakhir, heran aku. Itu sebagai penghukum. Ternyata di sini masih ada penganut penghukum Bapak dan Ibu. Ya, selanjutnya, ya, ini adalah pergerakan antara peraturan pemantau konsekuensi hadiah.
Selain itu juga ada nilai manajer memperbaikinya, nilai manajer untuk memperbaikinya. Dan kita, Bapak dan Ibu, kita harus berada di antara pergerakan tersebut. Kita harus berada pada pergerakan tersebut. Next, kita akan mempelajari segitiga restitusi selanjutnya kan. Ya, ini adalah segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Apa yang kita mau restitusi? Ini adalah segitiga restitusi. Bisa diajak mulai validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Itu bisa diajak, dan yang menanyakan keyakinan itu tadi termasuk nilai-nilai apa yang kita sepakati. Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Pertanyaannya seperti itu. Ya, dan menstabilkan identitas itu termasuk setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu dengan validasi kebutuhan, bahwa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, termasuk validasi kebutuhan, dan itu termasuk di dalam segitiga restitusi. Next, ya, contoh dari menstabilkan identitas Bapak dan Ibu. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, anak-anak. Itu termasuk menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Nah, itu hal-hal yang dikatakan Bapak dan Ibu di sini itu termasuk menstabilkan identitas. Selanjutnya, dan validasi kebutuhan itu apabila Bapak dan Ibu menyampaikan bahwa kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak lakukan. Nah, contoh pernyataan tersebut merupakan validasi kebutuhan. Apa yang penting bagi kamu? Ya jelek, tugas kok gak mau kerjakan. Sekarang apa yang penting dari kamu? Apakah tugas itu termasuk penting untukmu? Nah, seperti itu adalah validasi kebutuhan. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Itu apabila Bapak dan Ibu guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Tak ingatkan anak-anak dengan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas tadi. Sebelum kita menyusun keyakinan kelas, kita menanyakan tujuannya, ya. Apakah kamu ingin menjadi anak seperti apa, Nana? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Itu ya. Ini adalah dasar untuk kita menyusun keyakinan kelas. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada seperti refleksi untuk diri saya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelora dari dalam diri saya. Apakah kamu ingin berbuat baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah aku ini sudah menjadi orang yang aku inginkan, ya? Seperti itu. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Dan pertanyaan-pertanyaan ini Bapak dan Ibu yang menggelitik naluri saya, menggelitik hati saya untuk memperbaiki diri dari hari ke hari. Untuk siapa? Ya untuk diri saya sendiri. Karena posisi kontrol tadi, saya yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Begitu Bapak dan Ibu. Selanjutnya, ini adalah sedikit refleksi, ya. Ya, ini nanti akan saya sampaikan nanti, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, alhamdulillah telah saya
terapkan sedikit program atau budaya positif di kelas saya. Ya, salah satunya yaitu dengan melakukan keyakinan kelas. Ini ada sedikit video dari kelas saya yang mungkin nanti menginspirasi panjenengan sedaya untuk mulai sekarang membuat keyakinan kelas pada kelas panjenengan. Ini dipimpin oleh Mas Damar. Ada usulan-usulan dari temannya untuk ada yang memberi masukan apa saja keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama supaya apa? Tidak semata-mata menjadi peraturan, akan tetapi keyakinan kelas supaya dipatuhi untuk seluruh warga kelas. Ya. Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah alhamdulillah saya telah menyelesaikan tugas pada program guru penggerak modul 1.4 yaitu segitiga restitusi, dan saya telah menyelesaikan tugas tersebut dengan mengangkat kasus yang ada di sekolah kita yang kebetulan terjadi di kelas saya, dan saya sudah menerapkan posisi kontrol sebagai perkenalkan, saya Ayu Kusmawati, guru SD Negeri Tawangan 2 Magetan, beserta calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Magetan. Saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif penerapan segitiga restitusi. Dalam program guru penggerak ini, saya didampingi oleh Ibu Fitri Nurdiani sebagai pengajar praktik dan Ibu Sugina sebagai fasilitator. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi murid untuk lebih baik sepanjang hidupnya, dan motivasi tersebut muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena faktor takut maupun mengharap imbalan. Dalam penerapan segitiga restitusi diperlukan konsistensi waktu, tenaga, pikiran, dan ketulusan hati. Seorang guru diharap validasi tindakan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Kasus yang pertama adalah siswa bertengkar. Ketika jam istirahat sekolah, siswa kelas 5 SDN Tawangan 2 Magetan sedang bermain di halaman sekolah. Tiba-tiba Asa dan Rofi terlibat perselisihan. Karena ingin sama-sama menang sendiri, akhirnya mereka sampai berkelahi. Hal ini menimbulkan kegaduhan yang menyita perhatian anak-anak lainnya. Perkelahian mereka akhirnya dipisahkan oleh teman mereka yang kebetulan juga bermain bersama di halaman sekolah. Saya sebagai pembina kesiswaan segera ke tempat lokasi perkelahian setelah ada laporan dari Restu. Saya meminta pada kedua anak tersebut ke ruang guru, sedang siswa yang lain diminta untuk melanjutkan aktivitas mereka di jam istirahat. Secara tertutup dan hanya bertiga, yaitu saya, Rofi, dan Alsa yang masuk ke ruang pembinaan di sekolah. Silakan
silakan minum air putih ini dahulu agar kalian lebih rileks dan tenang. Pertanyaan yang pertama, apakah yang menyebabkan perselisihan kamu dengan Alsa, Rofi? Tanya saya mengawali pembicaraan. Pertanyaan yang sama pun ditanyakan kepada Alsa dan ternyata jawaban mereka berdua sama, yaitu perbedaan dukungan terhadap klub sepak bola. Selanjutnya saya menceritakan bahwa perbedaan dukungan adalah hal yang wajar dan biasa terjadi dalam segala hal. Menyukai olahraga dan mendukungnya itu juga hal yang baik dan dapat dijadikan sebagai dorongan semangat. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menyikapi berbagai perbedaan dengan baik, positif, dan bermanfaat, ujar saya. Kemudian saya juga menanyakan kembali, apakah tindakan mereka sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama pada saat awal tahun pembelajaran. Saya bertanya, bagaimana kalian berdua menyikapi tindakan tadi yang ternyata tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama? Alsa menjawab, saya mengakui kekeliruan saya, Bu. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Rofi pun berkata hal yang sama seperti Alsa. Selanjutnya, silahkan kalian untuk saling bermaafan dan berjabat tangan. Kedua anak tersebut melakukannya sebagai tanda mereka sudah mengakhiri perselisihannya tadi. Saya menanyakan, keyakinan kelas apa yang berkaitan dengan sikap dalam menghadapi perbedaan pendapat? Rofi menjawab, kita harus menghormati pendapat teman yang berbeda dengan kita, Bu. Kita juga harus menghargai perbedaan pendapat itu, sahut Alsa. Apakah kalian akan mengulangi perbuatan ini tadi? Tanya saya. Tidak, Bu, sahut Alsa dan Rofi bersamaan. Apakah tindakan kalian selanjutnya setelah ini? Tanya saya lagi. Rofi mengawali menjawab, saya akan menahan marah saya dan memilih menghormati perbedaan pendapat, Bu. Saya akan membantu mengingatkan teman yang lainnya agar dapat menghindari perselisihan dengan teman, Bu, tambah Alsa. Akhirnya saya, Alsa, dan Rofi pun kembali ke ruang kelas masing-masing dan bersama untuk melanjutkan kembali kegiatan belajar mereka. Mengingat waktu istirahat sudah selesai dan waktunya proses pembelajaran. Kasus kedua adalah siswa merokok. Pada saat peringatan hari ulang tahun PGRI ke-77 diselenggarakan upacara bendera di alun-alun Kabupaten Magetan yang dihadiri oleh guru dari berbagai wilayah Magetan. Saya ditunjuk sebagai petugas pengibar bendera pada upacara bendera tersebut. Tentunya pada jam dan hari tersebut saya akan meninggalkan kelas. Kebetulan rekan guru di sekolah juga memiliki berbagai aktivitas masing-masing sehingga tidak memungkinkan untuk meminta tolong mengisi kelas 6. Akhirnya saya memberikan tugas berbasis proyek yang dikerjakan secara berkelompok kepada siswa kelas 6. Saya juga menyiapkan berbagai perangkat dan media yang akan dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Saya pun mengingatkan kembali kepada anak-anak untuk melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan mandiri sebelum berangkat mengikuti upacara bendera. Selang beberapa waktu, Pak Heri, guru olahraga yang sedang mengajar di lapangan, melihat ada kepulan asap yang keluar dari angin-angin dan jendela belakang kelas 6. Beliau pun menghampirinya dan ingin memastikan kejadiannya. Beliau kaget melihat ada dua siswa cowok, yaitu Fadil dan Irul, mengisap vape di pojok kelas. Pak Heri segera mengingatkan bahwa hal tersebut adalah melanggar peraturan sekolah. Beliau segera meminta vape yang dibawa oleh kedua siswa tersebut. Pak Heri pun menceritakan kejadian tersebut kepada saya setelah pulang dari upacara bendera di alun-alun. Saya menindaklanjuti laporan Pak Heri dengan segera menuju ke ruang kelas 6.
Sesampainya di kelas, siswa kelas 6 sudah ramai kejadian tadi. Harap tenang anak-anak, mari kita duduk di tempat kita masing-masing. Tolong semuanya sabar dan harap tenang. Silakan bicara jika ibu minta untuk bicara ya. Mari kita bahas dan selesaikan bersama dengan baik kejadian tadi. Pinta saya dengan pelan dan senyum. Anak-anak, apakah kalian tadi mengerjakan tugas yang ibu berikan? Iya bu, jawab hampir semua anak sama. Ada kejadian apa saja selama administrasi upacara pembela? Tadi ibu dan kami merokok. Bukan kok. Ibu, Fadli, betul kan itu? Iya bu. Kesamaan. Kalian dapat HP dari mana? Saya menjualkan HP punya teman saya bu, jawab ibu. Saya melanjutkan pertanyaan dengan senyuman. Apakah tindakan kalian tadi itu sudah betul? Irul dan Fadil menjawab bersama. Tidak betul bu. Selanjutnya saya mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas dan mengaitkannya dengan penjelasan tentang kesehatan diri. Selaku wali kelas 6, saya menanyakan kembali apa saja keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Anak-anak kelas 6 pun menjawabnya dengan serempak dan bersama. Saya kembali mengajukan pertanyaan. Irul, Fadil, apa yang akan kalian lakukan setelah ini? Saya tidak akan mengulanginya lagi bu, jawab Fadil. Irul ikut menjawab. Saya mengaku kesalahan saya dan akan lebih membantu keyakinan kelas kita bu. Selanjutnya, melaksanakannya dengan sungguh-sungguh bu, jawab Irul. Melaksanakannya dengan tanggung jawab bu, jawab siswa. Dari kasus tersebut dipaparkan kesimpulan bahwa melalui pendidikan naratif kita dapat mewujudkan mereka menjadi siswa yang Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah saya telah melaksanakan restitusi, mengaplikasikan pada kasus yang terjadi pada kelas saya. Dan rangkaian materi yang ingin saya sampaikan ke Bapak dan Ibu Guru SD Tamangan 2 telah tersampaikan semuanya. Dan alhamdulillah semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Kris yang pemaparannya sangat luar biasa, penuh semangat, dan kita antusias ya, pesertanya antusias sekali ya. Masih belum ngantuk ya Bapak Ibu ya. Tepuk tangan untuk kita semua dan pemateri kita. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya kita masuk ke sesi diskusi yang berupa tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber, dipersilakan untuk mengangkat tangan. Alhamdulillah, waduh 100 orang yang bertanya. Alhamdulillah ya. Untuk pertanyaan pertama yang depan dulu ya Bu. Bu Eni, Bu Lastri. Silakan Bu Lastri. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Dari hasil pemaparan dari guru peserta
CGP angkatan ke-7 yaitu Ibu Kris Ayu Kusumawati. Setelah saya simak tadi menyampaikan, tadi ini ada tanya jawab. Sebelum bertanya, saya menyampaikan apa yang saya simak. Perubahan apa yang dilakukan oleh pengikut CGP dari SD kita? Yang pertama, tadi narasumber yaitu Bu Kris Ayu Kusumawati menyampaikan disiplin diperoleh dari pengalaman ikut CGP. Saya juga merasa bagaimana ya, dia itu sudah pegawai negeri sipil, ASN pegawai negeri sipil, tapi dia kok disiplin diperoleh dari setelah ikut CGP. Maka dari itu, dengan adanya CGP yang diikuti Bu Kris Ayu Kusumawati, saya mengapresiasi, saya beri sebuah pantun. Pergi ke toko membeli baju hangat, beri dukungan buat Bu Kris Ayu, ikut CGP jadi hebat. Demikian saya menyampaikan pantun seperti itu, spontanitas karena ada ucapan, ada peningkatan kedisiplinan setelah ikut CGP. Kemudian pertanyaan tadi kan sebagai apresiasi, ucapan terima kasih ikut CGP. Kemudian pertanyaan, bagaimana perasaan Bu Kris Ayu Kusumawati setelah menyampaikan paparan tentang 9 restitusi dan 5 posisi kontrol yang telah disampaikan melalui pemaparan tadi, mengimplementasikannya dalam kegiatan di sekolah kita biar memberikan motivasi atau sebagai penggerak, sebagai motivator terhadap rekan-rekan kerja kami. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kris yang pemaparannya sangat luar biasa, penuh semangat, dan kita antusias ya, pesertanya antusias sekali ya. Masih belum ngantuk Ibu Bapak Ibu ya. Tepuk tangan untuk kita semua dan materi kita. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya kita masuk ke sesi diskusi yang berupa tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber, dipersilakan untuk mengangkat tangan. Alhamdulillah, baru 100 orang yang bertanya. Alhamdulillah ya. Untuk pertanyaan pertama yang depan dulu ya Bu. Bu ini Bu Lestri. Silakan Bu Lestri. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Dari hasil pemaparan dari guru peserta CGP angkatan ke-7 yaitu Ibu Kris Ayu Kusumawati, setelah saya simak tadi menyampaikan, tadi ini ada tanya jawab. Sebelum bertanya, saya menyampaikan apa yang saya simak. Perubahan apa yang dilakukan oleh pengikut CGP dari SD kita? Yang pertama, tadi narasumber yaitu Bu Kris Ayu Kusumawati menyampaikan disiplin diperoleh dari pengalaman ikut CGP. Saya juga merasa bagaimana ya, dia itu sudah pegawai negeri sipil, ASN pegawai negeri sipil, tapi dia kok disiplin diperoleh dari setelah ikut CGP. Maka dari itu, dengan adanya CGP yang diikuti Bu Kris Ayu Kusumawati, saya mengapresiasi, saya beri sebuah pantun. Pergi ke toko membeli baju
Beri dukungan buat Bu Kris Ayu. Ikut CGP jadi hebat. Demikian, saya menyampaikan pantun seperti spontanitas karena ada ucapan, ada peningkatan kedisiplinan setelah ikut CGP. Kemudian pertanyaan, tadi kan sebagai apresiasi, ucapan terima kasih ikut CGP. Kemudian pertanyaan, bagaimana perasaan Bu Kris Ayu Kusumaimati setelah menyampaikan paparan tentang 9 restitusi dan 5 posisi kontrol yang telah disampaikan melalui pemaparan tadi, mengimplementasikannya dalam kegiatan di sekolah kita biar memberikan motivasi atau sebagai penggerak, sebagai motivator terhadap rekan-rekan kerja kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Lasri, pertanyaannya luar biasa ya Pak Ibu ya. Ada pantunnya yang luar biasa sekali. Memang Bu Lasri ini walaupun mau purna, ternyata kreativitasnya itu pol-polan begitu ya. Ini mau dijawab langsung ya. Pertanyaannya Bu Kris masih ingat ya? Yang sudah kita Ini ya. Yang pertama ya Bu Kris, pertanyaan saya ulang Bu Kris. Yang pertama adalah perubahan yang dilakukan selama CGP ya Bu Kris. Karena apakah ketika PNS itu belum disiplin, terus jadi CGP kok tambah disiplin atau bagaimana ya Bu Kris? Pertanyaan kedua dari Bu Lasri adalah perasaan Ibu Kris Ayu setelah melakukan pemaparan ya Bu, budaya positif terutama di restitusi sama dengan yang posisi kontrol. Silakan dijelaskan Bu Kris. Terima kasih Bu moderator, luar biasa sekali pertanyaan dari beliau Ibu Sulastri, Ibu senior kita Adian Tawangan 2 kelas, Ibu guru kelas 2. Ya, begini Ibu, saya akan jawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai kedisiplinan. Begini, yang membuat saya disiplin di sini bukan, kita bahas di sini adalah bukan disiplinnya terhadap saya, akan tetapi sudut pandang kita memandang dan merasakan kata disiplin itu tadi. Kita kembali lagi sesuai seperti yang disampaikan pada materi saya tadi, ya, mohon untuk yang disiplin, kata-kata disiplin baru saya pahami Bu Lasri bahwa kata disiplin mempunyai makna belajar. Disiplin mempunyai makna belajar. Oh lah, sebelumnya saya memiliki keyakinan bahwa disiplin itu membuat ketidaknyamanan pada diri saya. Begitu. Lah, setelah saya memahami makna tersebut Bu Lasri ya, saya ternyata salah satu disiplin itu adalah salah satu belajar untuk diri saya. Jadi kita tarik kesimpulan bahwa apabila kita ingin belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi, maka kita harus memperbaiki dengan cara disiplin. Jadi yang merubah saya itu bukan CGP ya Bu Lasri ya, kita garis bawahi, bukan karena di CGP baru tahu bahwa disiplin itu harus dipatuhi. Tidak seperti itu kalau menurut saya ya, belum, tidak seperti itu Bu Lasri. Akan tetapi pemahaman akan kata disiplin tersebut, ternyata disiplin memiliki makna belajar. Karena kita yakini bersama, terutama saya yakin, sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk disiplin. Nah, kalau didoktrin seperti itu membuat ketidaknyamanan. Menyampaikan hal yang istimewa menurut saya.
yaitu refleksi kegiatan kita yang istimewa hari ini. Yang pertama adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Itu tadi seperti yang Bu Lastri tanyakan, mengubah paradigma Bu Lastri. Ternyata kedisiplinan itu tidak semata-mata doktrin untuk saya, akan tetapi pembelajaran yang harus saya lakukan untuk saya menjadi manusia yang lebih baik lagi dari hari ke hari gitu. Dan refleksi yang selanjutnya adalah perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin sekali lagi dan motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari dalam diri kita. Selanjutnya adalah peran among. Among itu membimbing, ya. Kita sebagai guru itu sebagai among, membimbing, menuntun, ya. Guru itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebagai among, penuntun seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini, ya, sebagai segitiga restitusi. Dan selanjutnya, refleksi yang selanjutnya adalah saya akan menjadi among atau penuntun yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini, materi ini. Demikian Bapak dan Ibu, refleksi kegiatan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Terima kasih Usam atas waktunya. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Terima kasih atas pemberian waktu yang diberikan kepada kami sebagai manajer sekolah. Saya di sini berposisi sebagai manajer, sebagai leader. Untuk testimoni kali ini luar biasa signifikan. Apa yang harus saya sampaikan sebetulnya banyak sekali, tetapi dari intinya, dari kata luar biasa menjadi satu tingkat lagi. Yang pertama adalah terima kasih sekolah kita Staduma sudah mempunyai calon guru penggerak. Otomatis dengan calon guru penggerak yang di layar tadi tertera bergerak sana, bergerak sini, otomatis dengan gerakan itu membuat sesuatu hal yang tidak kita ketahui menjadi lebih paham. Yang pertama saya sampaikan adalah pemaparan diseminasi kali ini yang berjudul menumbuhkan budaya positif di kelas dengan mewujudkan generasi yang berakhlak. Yang pertama harus saya ulas adalah pertama salam. Itu sudah membuat peserta menjadi semua peserta menjadi terbelalak dengan salamnya, karena yang namanya calon guru penggerak sudah menggerakkan peserta menjadi melek dalam arti memahami segala apa saja yang tidak diketahui oleh kita sebelum mempunyai JGP. Yang kemudian, yang kedua adalah tujuan. Tujuannya sudah tersampaikan tadi, memaparkan budaya positif di kelas. Pemaparan dari diseminasi kemarin, Om diseminasi sampai saya buka di Mbah Google. Iya. Kalau pemaparan sih sudah biasa. Diseminasi itu ternyata di Mbah Google menjelaskan, jenenge Mbah Google.
Semua sudah terjawab di situ, tidak perlu saya sampaikan karena kita bisa membuka dan membaca apa arti diseminasi. Yang ketiga, untuk CGP kita luar biasa. Di situ ada pendidikan guru penggerak, menumbuhkan budaya positif. Otomatis dengan kata-kata positif kita menjadi lebih dalam hal segala yang menjadi suatu penguat untuk teman-teman guru yang ada di Staduma menjadi lebih paham, lebih tahu bahwa di dalam materi CGP ini memang belum diketahui oleh kita. Saya pun juga kemarin mendengar diseminasi dari warung sebelah, itu juga ternyata catatan saya juga lengkap. Ditambah lagi dari CGP kita, Bu Kris Ayu Sumawati, sehingga tujuan yang semula banyak sekali yang harus saya tanya, saya simpan dulu ya pertanyaan ini. Nanti kita kupas satu persatu di dalam forum ketika kita rapat atau berdiskusi di ruang guru sana. Yang intinya pada hari ini satu kata untuk CGP kita, saya berdoa dan bersama guru-guru mendoakan satu CGP kita mudah-mudahan dalam perjalanan 6 bulan ke depan lebih menguasai hati, terutama satu, manajemen hati. Karena apa? Manajemen hati itu diperoleh dari proses pengalaman. Dengan jam terbang 6 bulan menjadi peserta CGP, otomatis di situ akan terasa sekali di dalam hati. Oh ternyata itu tadi ada pertanyaan Bu Lastri ya, yang menyatakan tentang disiplin yang maknanya harus ya, disiplin yang bermakna ternyata dari belajar. Dari kata belajar itu maknanya luar biasa. Banyak sekali kalau kita kupas ya, nanti mengulasnya di lain waktu. Kemudian yang ketiga, setelah manajemen hati, kita sudah harus merasakan bahwa selama ini kalau kita belum mengenal masuk di dalam CGP, memang kita bisa bercerita. Ya, akhirnya Kris Ayu Sumawati ketika masuk di dalam CGP, mengawali dari CGP dengan melalui tes, dengan melalui Zoom, dengan melalui mengerjakan tugas, akhirnya dapat merenungi diri. Ternyata CGP itu memang dibutuhkan oleh setiap manusia secara pribadi yang tetap membutuhkan ilmu dari perkembangan zaman. Begitu saja untuk Bu Kris Ayu sebagai CGP. Untuk yang lainnya, mudah-mudahan yang belum bisa masuk ke dalam daftar CGP, mudah-mudahan di lain kesempatan pendaftaran begitu ada unggahan dari pemerintah, yo ojo males. Sehingga apa? Perubahan-perubahan dari perkembangan zaman itulah yang kita cari. Meskipun yang senior ini mengikutinya sudah terlambat ya, Bu Eni dengan Bu Lastri, dan saya tidak perlu cemburu ya, tidak perlu cemburu, tetapi saya yakin Bu Eni dan Bu Lastri meskipun sebentar lagi kita tidak dibutuhkan oleh negara lagi, ilmu itu tetap dibutuhkan oleh diri kita sebagai pribadi. Terima kasih, itu saja, cukup sekian. Semoga doa kita diijabah oleh Allah siang ini. CGP kita yang jumlahnya 9 untuk angkatan 7, mudah-mudahan lulus dengan nilai yang
Terima kasih untuk Iblis, terima kasih untuk peserta pemaparan diseminasi siang ini. Akhir kata, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam ucap, salah dalam kilap, bersikap. Hanya saja satu pesan, namanya saja testimoni, hanya untuk sekedar motivator, menyemangati karena saya berposisi seorang manajer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Gini ya. Dani Harsiati SPDSD yang sudah memberikan testimoni yang sangat luar biasa, yang memberikan motivasi, dukungan, fasilitas untuk CGP kita, Bu Grisayu Kusumawati yang mengikuti CGP Angkatan ke-7. Terima kasih Bunda. Selanjutnya testimoni yang kedua adalah testimoni dari rekan sejawat yang kali ini akan diwakili oleh Ibu Heni Pujianti SPDSD yang saat ini mengajar di kelas 5 yang sama-sama luar biasanya. Monggo kepada Ibu Heni Pujianti SPDSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan testimoni saya mengenai Bu Kris yang dulu belum mengikuti CGP dan sekarang sudah mengikuti CGP. Sebagai tetangga kelas, saya merasakan ada perubahan yang luar biasa. Jadi perubahan yang luar biasa dari segi emosional, dari segi kedisiplinan, dari segi pengetahuan maupun dari segi keterampilan IT, beliau mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jadi dari dulu yang luar biasa malah sangat luar biasa. Dari pemaparan yang beliau sampaikan, saya sebagai guru senior menjadi tergerak. Wah, kira-kira enak ya kelihatannya ke CGP. Jadi saya sebagai seniornya dari Bu Kris menjadi terpanggil saya sebagai junior dari Bu Kris menjadi terpanggil. Wah, aku kalau begitu ingin mendaftar di CGP angkatan selanjutnya karena dari pemaparan beliau cukup memberikan motivasi yang luar biasa bagi saya. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya telah melaksanakan restitusi, mengaplikasikan pada kasus yang terjadi pada kelas saya. Dan rangkaian materi yang ingin saya sampaikan ke Bapak dan Ibu Raja Tamanam 2 telah tersampaikan semuanya. Dan alhamdulillah semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara diseminasi praktik baik budaya positif di kelas telah kita laksanakan dengan sukses. Alhamdulillah. Kita sudah mendapatkan pengalaman yang sangat berharga ya dari Ibu Grisayu SPDSD, juga interaktif audiensnya, banyak yang bertanya, banyak yang memberikan testimoninya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Ibu Grisayu SPDSD dapat kita terima dan dapat kita laksanakan mulai hari ini untuk membuat kesepakatan kelas. Ngatur Ibu Gris nggih? Dan akhirnya saya selaku moderator mohon pamit undur diri karena dalam sesi diseminasi kali ini mohon maaf atas segala salah dan hilaf yang mungkin ada tutur kata yang tidak berkenan di hati panjenengan semuanya, okay? Dan sebelum saya tutup, saya sudah nggak mau kalah ya seperti dari Ibu Guru senior, semua bikin pantun saya buat pantun untuk menutup ya untuk Bu Grisayu.
Rasanya enak masakan opor. Dibawa mama pergi ke kantor. Calon pengguru penggerak adalah pelopor. Bergerak bersama jadi inspirator. Bapak Ibu semuanya, terima kasih Bunda Ibu Rani Harsiati Ekspedisi yang meluangkan waktunya sampai selesai. Kepada rekan-rekan yang luar biasa, marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di acara yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.